Maju terus. Iya. Kita lanjutkan lagi polemik, mewaspadai hantu komunisme. Mewaspadai hantu. Kawan-kawan dari Front Pancasila, kekhawatiran terbesar untuk kebangkitan komunisme itu apakah relevan dengan simposium rekonsiliasi ini? Gini Bang, jadi teman-teman dari Front Pancasila untuk mencapai keseimbangan tadi ya Pak Gubernur, tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila akan mengadakan simposium ya selama 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2. Oke. Kita sudah melakukan rapat dengan Ketua MUI Pusat ya. Kita sudah menghadirkan para purnawirawan jenderal dan malah besok pagi kita bersilaturahmi dengan Kementerian Pertahanan. Ini menunjukkan bahwa teman-teman Front Pancasila, Gerakan Bela Negara itu adalah cinta kepada NKRI, sehingga kewaspadaan itu ya kewaspadaan terhadap komunis itu harus tetap dijaga gitu kan, harus tetap dijaga supaya bibit-bibit komunis itu tidak ada lagi, karena komunis itu adalah paham yang dilarang oleh negara, sudah dijelaskan dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Presiden Jokowi juga sudah mengatakan komunis adalah partai terlarang. Nah, untuk mencapai keseimbangan tadi ya, teman-teman dari Front Pancasila, Bela Negara itu akan mengadakan simposium di bulan Juni, sekaligus juga pawai akbar anti komunis. Oke, baik. Bung Nanang menyebutkan presiden. Tadi Bung Bonar menyebutkan nawacita adalah salah satunya untuk rekonsiliasi ini. Tapi kemarin memang presiden bilang menindak tegas kegiatan yang menjurus aktivitas komunisme. Ya, tapi hari ini dia katakan bahwa jangan sampai kebablasan. Jangan berlebihan. Oke. Dan itu nasihat yang jitu saya pikir. Karena coba kita baca deh berita-berita lucu. Misalnya di Jakarta Timur ada bukunya Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu, itu disertasi dia dan sama sekali tidak berbeda tentang komunisme. Kemudian di Ambon, teman-teman aman itu hanya karena pakai kaos pencinta kopi Indonesia hanya itu, kemudian lambangnya sekarang kayak Palu Arit ditangkap. Kemudian di Jakarta kemarin tuh yang grup band musik ternyata kan lambangnya. Jadi tolonglah yang juga proporsional. Waspada, tapi waspadanya jangan yang lebay. Jangan aneh-aneh deh. Sederhana aja gitu loh. Kalau misalnya mereka sudah misalnya mengorganisir satu, kemudian ingin melakukan sebuah intensi dan tujuan untuk mengganti misalnya negara Pancasila menjadi negara komunis, baru. Tapi kalau hanya kayak begitu-begitu dijadikan bukti, jadikan ketakutan, itu jadi paranoid. Jadi menjadikan kita jadi bahan juga ledekan juga oleh masyarakat luas gitu kan. Jadi kewaspadaan dalam bentuk yang proporsional, yang betul-betul akurat dan presisi, dan intelijen saya pikir bekerja dengan baik sehingga mereka tahu gitu. Tapi ini seperti tadi Pak Agus Wijoyo bilang bahwa ini memang ada kayak desain juga sebetulnya. Ada akselerasi begitu cepat seakan-akan memang untuk merespon simposium tadi. Sehingga ada mungkin mereka khawatir, waduh ini simposium ini arahnya ke gimana nih ya? Waduh. Kemudian mereka jadi kelabakan kayak kebakaran gitu, panik. Nah, akibatnya bukan kemudian membuat situasi menjadi lebih baik, lebih jernih melihatnya, tapi akibatnya menjadi lebih runyam. Kita berharap semua pihak dalam hal ini berpikirlah dengan jernih, menggunakan akal sehat, karena bagaimanapun ini adalah beban kita. Beban sejarah kita, dan bisa nggak kita berdamai dengan sejarah itu? Baik, Bung, fobia Palu Arit ini. Saya ingin menambahkan Bang Bonar juga. Jadi begini, karena pengetahuan kita tentang komunisme itu campur aduk. Jadi pelajaran sejarah yang kita terima zaman saya misalkan zaman Orde Baru itu lebih menyerupai doktrin daripada pelajaran yang secara ilmiah terbuka untuk dikritik, terbuka untuk direvisi, terbuka untuk diperdebatkan, didiskusikan dan segala macam, itu tidak terbuka. Sehingga informasi yang diterima itu hanya sepihak. Buktinya sekarang, ada bukunya Herman Sulistyo, ada tulisannya Palu Arit disita, isinya disertasi. Ya kan? Kemudian ada diskusi, ada film Pulau Buru itu, karya Rahung, itu juga dilarang. Padahal kalau kita lihat, itu aspek kemanusiaan. Itu kan perjalanan anaknya Pak Hersir Setiawan yang sekarang sudah jadi doktor, dosen di Australia.
ingin melihat lagi dulu bapaknya bagaimanakan. Itu kan wajar manusiawi. Apa salahnya seorang anak yang ingin melihat bapaknya ketika menderita ya? Kan semua orang, saya bilang, saya tidak setuju perbedaan ideologi politik berakhir dengan pembunuhan. Siapapun, di pihak manapun, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, saya tidak peduli. Saya tidak setuju. Oke. Yang pasti, ini demi kemanusiaan dan itu melampaui urusan-urusan agama, rasial, ideologi. Jadi tolonglah kita juga jangan seperti ya tadi. Hantu, kita kan nggak perlu lihat hantu tapi udah bisa takut. Tapi tolong pelajari dulu perlahan-lahan secara mendalam. Oke. Demikian. Bang Fahmi, apakah penanganan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penggunaan simbol-simbol Palu Arit dan segala macam masih proporsional atau sudah termasuk dalam golongan lebay? Proporsional. Proporsional. Karena melakukan atau bereaksi terhadap aksi yang lebay juga. Begitu kan? Guna apa sih? Sudah tahu kita Palu Arit itu simbol PKI. Sudah dilarang. Lalu guna apa diangkat-angkat lagi dan sebagainya. Kan itu lebay. Sesuatu yang sudah dilarang, ini kan kita negara hukum. Ya. Kita melakukan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan berdasarkan hukum. Jadi kalau hukum mengatakan demikian, ya kita jangan lakukan. Kalau kita lakukan juga, itu namanya lebay. Reaksi, katakanlah yang dianggap lebay, timbul karena aksinya juga lebay. Gitu. Untuk supaya tidak terjadi reaksi yang lebay, jangan melakukan aksi-aksi yang lebay. Itu satu. Saya ingin koreksi sedikit pendapat Jenderal Agus Wijoyo yang mengatakan terhadap peristiwa Madiun tidak banyak yang berbicara atas nama itu. Sementara yang banyak berbicara atas nama yang 65. Berbicara itu tidak berjaya, Jenderal. Peristiwa itu ada. Peristiwa itu diketahui. Baik secara resmi, secara dokumen sejarah maupun masyarakat sekitar di mana peristiwa itu terjadi memahami. Lalu masyarakat beranggapan, guna apa sih kita berbicara? Guna apa kita kemukakan? Toh nggak ada reaksi apa-apa. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata maaf dan sebagainya. Ya sudah, kita ikhlas. Umat Islam itu dasarnya kalau melakukan sesuatu itu ikhlas. Dia tidak melakukan, sudahlah, yang bicara di sana sajalah, kita tidak mempunyai pretensi apa-apa. Tapi kita merupakan korban, keluarga korban dan sebagainya, iya. Kapan waktu mau dilakukan sensus, kita bisa berbicara. Begitu. Kemudian, sekali lagi, saya setuju rekonsiliasi. Itu penting sekali buat bangsa ini. Tetapi artinya rekonsiliasi itu kita sudah, jangan melakukan lagi yang bisa menimbulkan konflik yang pernah terjadi itu. Ambil contoh, pernah ada simposium di mana Ustaz? Di Arya Duta. Pak Agus yang saya tidak, ya saya tahu. Ketika teman saya Taufik Ismail berbicara, itu riuh rendah dicemoohkan dan sebagainya. Saya bilang, saya panggil dia udah, itu memang dari dulu komunis itu begitu. Udah kan mengalami juga mani kebu dan sebagainya, selalu begitu. Tidak pernah diberi kesempatan yang fair orang untuk berbicara. Kalau kita, siapa yang mau bicara, bicara saja. Oke. Apapun yang disampaikan, ya kita terima. Kalau kita setuju, kita terima. Kalau tidak setuju, kita kasih argumentasi dan sebagainya. Taufik orang yang santun, orang yang halus. Memang dia anti komunis. Tapi tidak patutlah orang sudah dewa, sudah katakanlah, sudah berusia, sudah berumur, lalu disorak-soraikan oleh orang-orang gitu. Oke. Pak Agus? Ya. Untuk Pak Fahmi, kakak saya yang tercinta, 48 tidak perlu dibicarakan. Saya akan memberikan satu realitas. Coba kita tanya generasi muda yang ada di sini, apa pemahaman mereka tentang 65? Pemahaman mereka tentang 65 itu adalah 1 Oktober jam 7 pagi 65 ke sini. Tidak ada yang tahu tentang sebelum 65. Saya menghadiri acara Ingat 65 di tim. Anak-anak muda, generasi muda yang tidak mengalami peristiwa itu lahir setelah 65 tentu. Mereka semua menyalahkan Orde Baru. Saya tanya, termasuk anak saya ada di situ. Saya tanya, kenapa kok semuanya menyalahkan Orde Baru? Kami tidak punya sumber. Yang kami dapatkan sumber secara mudah adalah itu tadi, korban-korban ex-PKI setelah 65. Untung bahwa ini terbuka. Kalau ini tidak terbuka, kita kehilangan kendali dan pengetahuan
kemana arah generasi muda bangsa ini di masa depan akan dikuasai oleh informasi-informasi yang datang dari LSM, dari anggota PKI, karena kita pasif, mereka lebih agresif, mereka lebih aktif. Ini akibatnya, Pak. Ya Bang, apakah kalau dengan membiarkan kita diam dan ikhlas tadi itu kemudian tidak nanti malah data yang dari sana yang lebih banyak masuk diterima oleh generasi muda? Mungkin, ya, kemungkinan itu ada. Tetapi bagaimanapun penulisan juga ada. Cerita dari mulut ke mulut juga ada, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga saya tidak terlalu khawatir itu. Ya. Sebab masyarakat, anak-anak muda juga tahu pola reaksi yang tadi itu istilahnya lebay dan sebagainya. Mereka juga semakin lama, semakin dewasa tentu mereka. Sekarang mereka katakanlah usianya 20-an, pada suatu saat mereka berusia 30-40. Di mana tingkat kematangan itu ada, di mana kemauan membaca lebih luas lagi dan sebagainya. Oke. Jadi saya tidak terlalu khawatir itu. Jadi nanti tidak khawatir dengan wacana kebangkitan hantu komunisme itu? Sepanjang umat Islam kita solid, TNI kita solid, saya nggak khawatir. Oke. Nggak khawatir sama sekali. Sampai saat ini saya beranggapan umat Islam itu solid, TNI solid, Polri solid. Kepada putra Pak Taufik Ismail mungkin, Pak, tadi rencana untuk simposium tandingan itu. Kalau Kenapa? oh bukan, pertandingan. Kalau simposium itu komunikasi hanya dilakukan di dalam kelompok itu sendiri, ini hanya akan sifatnya seperti memberi candu. Orang akan makin asik berbicara. Candu menumbuhkan kemarahan kembali? Makin asik. Involutif. Oke. Asik dengan sendiri-sendiri. Ya, asik sendiri. Di sisi lain juga, kelompok yang lain akan begitu juga. Ini akan semakin mengental, membentuk dua kubu, dan sudut deviasi penyimpangan ini akan semakin besar. Itu tidak akan memberikan kontribusi bagi penyembuhan bangsa ini, bagi penyatuan bangsa ini. Gitu. Satu lagi tadi tentang polisi lebay, bagus sih. Cuma satu, kalau kita lihat di gambar-gambar di media, Cek Popong, kebanyakan TNI yang melakukan razia. Itu bukan fungsi TNI, gitu. Itu adalah penegakan hukum. Percayakan itu kepada polisi, TNI tidak mempunyai peran dan kewenangan untuk itu. Mungkin karena kemarin Presiden menyampaikan itu di depan Kapolri dan Panglima TNI. Ya, TNI Perintah harusnya bisa memberikan penjelasan, itu bukan peran dan kewenangan kami. Tidak ada payung hukum konstitusional yang bisa memberikan kewenangan penegakan hukum kepada TNI. Tugas TNI adalah pertahanan nasional. Oke, baik. Pak Agus, saya hanya mau respon Pak Agus bentar. Karena Pak Agus merasa ada kekhawatiran bahwa anak-anak muda, terutama LSM, seakan-akan terlalu berpihak kepada sisi yang sebelah kiri. Sisi komunisme itu. Jangan khawatir, Pak. Anak-anak muda sekarang, termasuk juga teman-teman LSM, itu berpikir jernih, melihat persoalannya dengan jarak pandang yang cukup tajam. Gitu. Mereka juga memahami betul bagaimana masa prolog tadi. Bagaimana teman-teman Pak Mi Idris pada peristiwa itu berada tekanan oleh pemerintahan Soekarno misalnya. Pemerintahan Soekarno pada saat itu juga tidak demokratis. Gitu. Kita semua tahu gitu persoalan-persoalannya. Tapi kita juga tidak ingin bahwa terjadi korban lagi yang begitu banyak. Dan kita tidak ingin kemudian itu hanya sekedar menjadi catatan, dan kita tidak ada upaya untuk kemudian mencoba merekonstruksi dan kemudian meletakkan dalam itu bagian dari perjalanan sejarah kita dan kita belajar dari situ. Itu sebetulnya. Jadi jangan kemudian seakan-akan misalnya kalau ada LSM berteriak begini dianggap anti Pancasila. Anti Pancasila atau pro PKI. Bukan itu. Gitu. Karena semua tujuannya adalah untuk ke depan. Tapi pernahkah kita mendengar LSM yang menyuarakan informasi dan data sebelum 65 tentang peristiwa 48? Tidak ada. Saya betul-betul, ini bahasa asingnya, swear. Oh iya. Tapi itu bisa dijawab. Ya, tunggu dulu. Di tim. 4 generasi muda dalam ingat 45. 1 moderator. Itu semuanya menyalahkan Orde Baru. Alasan mereka tidak ada sumber. Mereka bisa berpikir, saya yakin mereka lebih cerdas. Tapi sumbernya sangat minim. Betul, itu masalahnya. Jenderal, saya ini pelajaran sejarah dididik zaman Orde Baru ya. Kalau saya memahaminya begini, ketika 30 tahun ya, itu kita diajari apa yang terjadi sebelum 65 banyak informasi. Saya bisa berikan buku-bukunya.
Pusjarah TNI mengeluarkan buku paling tidak 6 jilid itu, yang bahaya laten komunisme. Kemudian Dan juga ada semua setelah 65. Di era 65. sebelum juga ada, sebelum ada. Kemudian Seknek bukunya, yang buku putih juga keluar. Dari buku itu turunannya banyak buku-buku. Sebetulnya banyak, artinya menceritakan tentang 48 itu macam-macam. Itu sudah terjadi diberikan. Setelah Soeharto tidak lagi jadi presiden, masa kebebasan, terungkaplah perlahan-lahan apa yang tadinya tidak diajarkan, yang tadi saya bilang, pelajaran sejarah yang tadinya diberikan lebih menyerupai doktrin, kemudian menjadi ilmiah, dan orang mulai mencari. Sehingga tidak aneh setelah reformasi ada puluhan skripsi, ada puluhan tesis tentang 65, juga disertasi doktor. Nah justru yang menurut saya yang harus didorong, ayo sama-sama lakukan penelitian dengan menggunakan metodologi yang benar, koridor ilmiah terhadap peristiwa itu. Sehingga terjadi keberimbangan itu. Mulai dari 48 dan termasuk 65 juga. Sehingga debatnya... Terima kasih atas dukungan terhadap saya, bahwa sangat minim sumber-sumber di 48. Baik. Artinya enggak, gini Jenderal, artinya dari data ilmiah itu diangkat sebagai tulisan ilmiah. Saya berani adakan penelitian di sini. Generasi muda, apa pengetahuan mereka tentang peristiwa 65? Pasti itu adalah 65 ke sini. Oke, baik. Coba Bang. Bulan. Iya. Kaget Bang Pak. Mangga. Ya. Ini belum terakhir ya Kakak Raka Opat? Belum. Baik. Cepopong sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan. Mari kita berpikir jernih, gitu kan? Ya. Cepopong menormatif saja. Ya, berpikir jernihlah. Alat Cepopong adalah sudah jelas bahwa yang namanya Partai Komunis Indonesia atau PKI itu dinyatakan partai terlarang. Satu itu. Ya, kucing juga ngerti. Apalagi orang. Nah, jadi karena berpikir normatif, maka artinya apapun yang ada, ya kan, kesamaan, apalagi lagunya adalah genjer-genjer, genyot, jenderal-jenderal. Itu secara normatif. Kalau sekarang jelas ada, apakah itu di dada, apakah itu di punggung, apakah itu di bendera, kan? Normatifnya itu kan lambang PKI. Ya tentu harus dilarang. Makanya oleh Kapolri dilarang lampu merah.